Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang berlari seedan-edannya karena dikejar oleh seseorang. Di sini terlihat ada simbol dan juga benda aneh yang tergantung di atas pohon. Wanita ini semakin ketakutan tatkala mendengar ada suara yang aneh. Hingga tiba-tiba dia pun terjatuh ke dalam sebuah jebakan. Meskipun tubuhnya tertusuk oleh kayu, tapi ternyata wanita ini masih hidup. Dan dia memakai sebuah kalung berbentuk hati. Tidak lama orang yang mengejarnya datang, dengan memakai topeng dan juga baju yang aneh. Kemudian wanita ini langsung diseret dan digantung di atas pohon. Kemudian mereka langsung membunuhnya dengan sangat sadis. Dan film pun baru dimulai. Di sini terlihat ada seorang wanita bernama Jessica, di mana dia ini adalah seorang wartawan. Di sini Jessica sedang bertanya tentang pesawat dari tim sepak bola wanita yang terjatuh pada tahun 1996. Mereka merasa sedih dan tidak akan pernah melupakan tentang tragedi tersebut. Kemudian Jessica bertemu dengan salah satu korban dari jatuhnya pesawat tersebut bernama Shauna. Di sini Jessica ingin tahu tentang kejadian tersebut. Namun Shauna menolak untuk memberikan keterangannya, meskipun Jessica sudah memaksanya. Itu karena dirinya sudah berjanji tidak akan mengatakan tentang hal itu kepada siapapun. Malam harinya Shauna bertemu dengan salah satu temannya yang selamat bernama Taisi. Shauna mengatakan kalau tadi pagi ada seorang wartawan yang datang ke rumahnya. Namun Shauna tidak mengatakan apapun tentang kejadian tersebut, karena kejadian itu sangatlah mengedankan sekali bagi mereka. Itu karena selama 19 bulan, mereka harus bertahan hidup di hutan Ontario yang penuh dengan misteri. Di lain tempat sama halnya seperti Shauna dan Taisi, Natalie juga tidak bisa melupakan tentang kejadian tersebut. Kemudian scene flashback ke tahun 1996. Di sini terlihat ada tim sepak bola wanita bernama Yellow Jacket yang sedang bertanding, yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Jackie. Dan tim Yellow Jacket berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-2. Atas kemenangan itu, tim Yellow Jacket berhak maju ke pertandingan tingkat nasional. Dan sekolah langsung merayakan atas keberhasilan timnya. Singkat waktu besok harinya, di sini Taisi merasa tidak suka kepada Ali dan berniat akan melakukan sesuatu agar Ali tidak ikut bertanding di tingkat nasional. Namun Natalie, Shauna, dan Sally tidak setuju. Mereka lebih suka bermain sebagai tim untuk menjadi juara di tingkat nasional. Singkatnya mereka akan melakukan latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih mereka bernama Scott dan asistennya bernama Misty. Namun ketika latihan dimulai, Taisi bermain kasar kepada Ali. Puncaknya ketika Ali sedang menggiring bola, Taisi dengan sengaja langsung menekelnya. Dan ya, hal itu membuat Ali sangat kesakitan karena mengalami patah tulang. Hal itu pun membuat mereka merasa sedih, apalagi Taisi yang merasa sangat menyesal. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini Jackie dan yang lainnya pergi ke acara pesta, karena besok mereka akan pergi untuk melakukan pertandingan di tingkat nasional. Natalie yang sudah oleng parah melihat wajah temannya menjadi aneh. Dan dari kejauhan dia melihat Misty yang sedang melihat ke arahnya. Misty? Kemudian scene berpindah kepada orang-orang yang memakai baju dan juga topeng yang aneh. Di sini mereka sedang mukbang daging segar. Kembali ke Jackie. Di sini Jackie dalam perjalanan pulang bersama dengan pacarnya bernama Jeb dan juga Shauna. Setelah mengantarkan Jackie, kemudian Jeb mengantarkan Shauna untuk pulang. Namun dalam perjalanan Shauna meminta kepada Jeb untuk berhenti. Setelah berhenti di tempat yang sangat sepi, ya kalian sudah tahu lah ya, selanjutnya mereka akan melakukan apa cuy. Itu artinya Shauna sudah menusuk Jackie dari belakang karena selingkuh dengan Jeb. Singkat waktu, pagi pun datang. Mereka semua akan pergi menggunakan pesawat untuk melakukan pertandingan tingkat nasional.
Jackie yang melihat Sauna terlihat sangat cemas. Kemudian memberikan kalung keberuntungannya kepada Sauna. Dan ya, kalau kalian amati, kalung ini sama seperti kalung yang dipakai oleh seorang wanita yang ada di awal film tadi. Dan ya, apakah wanita tersebut adalah Sauna? Tentu bukan cuy. Itu karena sampai sekarang Sauna masih hidup. Sementara di masa sekarang, terlihat Natalie yang sedang menyiapkan senjata yang dimasukkan ke dalam mobilnya. Di lain tempat, sekarang Misty bekerja sebagai seorang perawat. Namun ketika akan pulang, ternyata dari tadi Natalie sedang mengawasinya. Dan Natalie kembali teringat tentang masa lalunya. Dan ya, ternyata orang-orang ini dipimpin oleh Misty sendiri. Dan yang lebih edannya lagi, ternyata di sini mereka sedang asik menikmati daging manusia dari seorang wanita yang sudah mereka tangkap di awal film tadi. Dan hal itu sangatlah membagongkan sekali. Sementara itu, Sauna yang sedang membaca buku kembali teringat ketika pesawatnya terjatuh. Di sini mereka semua merasa sangat ketakutan hingga akhirnya di sini keadaan sangat mengedankan sekali. Banyak dari mereka yang tidak selamat dan bahkan ada yang terbakar. Kemudian Misty pun mencoba untuk membuka pintu daruratnya. Namun sayang pintunya sulit untuk dibuka. Kemudian mereka pun bersama-sama membuka pintu tersebut. Setelah berhasil menyadarkan Sauna, Jackie dan Sauna pun langsung pergi. Namun di sini mereka melihat Van yang masih terjebak di kursi, dan Sauna pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun apalah daya, Sauna kesulitan untuk menolongnya. Ditambah lagi api semakin mendekati mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Jackie pun meminta kepada Sauna untuk meninggalkan Van. Namun di sini Sauna kembali mencoba untuk masuk menyelamatkan Van. Namun Jackie mencegahnya karena hal itu sangatlah berbahaya. Kemudian Misty langsung pergi untuk mencari pelatih Scout. Dan Misty melihat Scout yang sedang kesakitan karena kakinya terjepit. Kemudian mereka pun langsung menolongnya. Dan ya, mereka semua sangat terkejut, bahkan ada yang sampai muntah. Karena ternyata kaki dari Scott sudah hancur. Kemudian Misty langsung pergi untuk mengambil sesuatu. Dan di sini Jackie dan Sauna sangat terkejut melihat kondisi dari Scott. Namun mereka lebih terkejut karena ternyata Van masih hidup. Tidak lama Misty datang sambil membawa alat dan langsung saja dan ya, ternyata Misty memotong kaki Scott yang sudah hancur agar tidak terjadi infeksi. Kemudian Misty langsung mengikatnya untuk mencegah pendarahan. Like this, got it? As much as you can and fast. Kemudian Misty pun mulai mengobati luka Scott menggunakan alkohol. Namun jelas hal itu membuat Scott merasa sangat kesakitan yang membuatnya langsung sadar. Di sini Scott bertanya tentang keadaan kakinya. Namun ketika Misty akan mengatakan tentang kondisi kakinya, Taisi langsung mencegahnya dan mengatakan bahwa lukanya cukup parah dan pelatih Scott akan baik-baik saja. Karena jika Misty mengatakan tentang kakinya yang sudah dipotong, tentu hal itu akan membuat Scott semakin ketakutan. Scene kembali ke masa sekarang. Di sini terlihat Sauna sedang dalam perjalanan menggunakan mobil sambil menelepon anaknya. Namun tanpa disengaja, dirinya malah menabrak mobil yang ada di depannya. Dan hal itu membuat bemper depan mobilnya hancur. Namun edannya, justru di sini Sauna yang terlihat marah kepada Adam dengan alasan karena Adam berhenti mendadak. Dan ya, ternyata memang benar, di mana-mana wanita selalu menang cuy. Ya, meskipun dirinya yang salah sih. Namun di sini Adam menghadapinya dengan sangat santai. Karena mungkin saja Adam terpesona dengan kecantikan dan kemontokan Sauna. Bahkan Adam pun akan memperbaiki mobil milik Sauna. Kemudian Adam pun menuliskan nomor bengkel temannya
dan meminta kepada Shauna untuk datang ke bengkel tersebut. Dan Adam juga meminta nomor telepon milik Shauna. Singkat waktu, malam pun datang. Misty mengajak pacarnya ke rumah. Namun di rumah ini mereka tidak berdua. Karena ternyata dari tadi Natalie sudah menunggu Misty sambil memegang senjata. Dan hal itu pun membuat pacarnya langsung pergi. Hello, Misty. Ternyata alasan Natalie datang ke sini karena ada yang sudah mengirimkan sebuah foto tentang hutan Ontario kepadanya. Dan di belakang foto itu terdapat sebuah simbol aneh. Di sini Natalie mengira kalau Misty lah yang sudah mengirimkan foto tersebut. Namun Misty terlihat santai dan langsung menunjukkan sesuatu kepada Natalie. Ternyata Misty juga mendapatkan kiriman foto yang sama dengan Natalie. Dan dirinya mendapatkan foto itu sekitar 1 minggu yang lalu. Alasan Natalie merasa takut karena tidak ada yang tahu tentang hutan dan juga simbol itu selain mereka yang pernah terjebak di hutan Ontario. Karena balik lagi ke yang tadi, mereka semua sepakat tidak akan mengatakan apapun tentang hutan itu, kecuali ada pengkhianat di antara mereka. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah bar untuk minum. Misty mengatakan bahwa dirinya sudah mengumpulkan informasi tentang siapa orang yang sudah mengirimkan foto tersebut kepada mereka. Dan ternyata sebelumnya Jessica wartawan pernah datang ke rumah Misty. Namun Misty menolak untuk memberikan informasi tentang kejadian tersebut. Dan kemungkinan besar yang sudah mengirimkan foto itu adalah Jessica. Namun Natalie merasa heran bagaimana Jessica bisa mengetahui tentang simbol tersebut. Misty merasa mungkin saja ada yang sudah membocorkannya kepada Jessica. Dan kemungkinan besar orang tersebut adalah Travis. Scene kembali ke masa lalu. Terlihat Travis yang sedang melamun. Tidak lama Natalie datang dan mengatakan kepada Travis bahwa adikmu sedang mencari ayahmu. Di sini Travis mengatakan ketika pesawatnya akan jatuh pintunya sudah terbuka. Dan ayahnya mencoba membantu memakai masker oksigen kepada anak-anak. Namun ayahnya malah terjatuh yang membuatnya keluar dari pesawat. Sementara itu Laura merasa senang menemukan tasnya karena di dalamnya ada boneka kesayangannya. Namun tiba-tiba saja ada darah yang menetes pada boneka dan juga tarang Laura. Dan ya, ternyata itu adalah mayat ayahnya Travis dan juga Harvey. Jelas hal itu membuat mereka sangat terkejut. Tidak lama Travis datang dan langsung memanjat pohon tersebut karena Travis merasa bahwa ayahnya masih hidup. Ketika sudah di atas, Travis mencoba untuk mendekati ayahnya. Namun ternyata pohonnya tidak kuat menahan beban mereka hingga akhirnya mereka semua sangat ketakutan melihat kondisi dari mayatnya yang sangat mengenaskan. Dan ternyata tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah simbol aneh di pohon yang ada di foto tersebut. Kemudian mereka langsung membawa mayat tersebut untuk dimakamkan bersama dengan mayat yang lainnya. Malam harinya mereka membuat api unggun dan merasa yakin bahwa besok pagi tim penyelamat akan datang untuk menolong mereka. Namun untuk berjaga-jaga mereka harus menghemat makanan jika tim penyelamat tidak datang. Sementara itu Misty mengatakan kepada Scott bahwa kakimu putus dan aku yang sudah memotongnya. Karena jika tidak melakukannya maka Scott akan mati. Tentu saja hal itu membuat Scott sangat terkejut. Sedangkan di sini mereka saling curhat satu sama lain. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara teriakan dari Scott. Dan ternyata dengan sadisnya Misty menempelkan besi panas pada luka Scott untuk menghentikan pendarahannya. Sementara di masa sekarang, Natalie dan Misty akan pergi untuk bertemu dengan Travis. Karena mereka yakin bahwa Travis lah yang sudah membocorkan tentang hutan dan juga simbolnya. Scene kembali ke masa lalu. Di sini terlihat mereka yang sudah tidur. Namun Misty masih terjaga dan terus saja melamun. Kemudian dia pun pergi untuk buang air kecil. Namun di sini Misty mendengar pembicaraan antara Laura dan juga Vance. Vance mengatakan untung saja Misty ada di sini dan dia sangat membantu kita semua. Tentu hal itu membuat Misty merasa sangat senang. Karena akhirnya mereka mengakui kalau Misty adalah orang yang sangat penting. Namun di sini Misty melihat cahaya merah dari balik batu dan langsung mendekati cahaya tersebut.
Dan ya, ternyata itu adalah sebuah pemancar sinyal atau black box dari pesawat yang masih menyala. Namun kampretnya, entah apa yang ada di pikiran Misty, dirinya malah menghancurkan black box tersebut. Padahal black box itu adalah satu-satunya harapan bagi tim penyelamat bisa menemukan lokasi mereka melalui pemancar sinyalnya. Mungkin saja alasan Misty melakukan itu semua, karena jika mereka berhasil keluar dari hutan ini, maka Misty tidak akan berguna lagi untuk mereka. Namun jika tetap di hutan ini, sudah pasti mereka akan sangat membutuhkan Misty. Pagi harinya mereka menguburkan mayat dari teman-teman mereka termasuk ayahnya Travis. Mereka semua merasa sangat kehilangan dan tidak bisa menyembunyikan rasa sedih pada diri mereka masing-masing. Anyone else? Sementara di masa sekarang, Shauna yang sudah menikah dengan Jeb merasa ada sesuatu yang Jeb sembunyikan darinya. Apalagi setiap kali diajak bercocok tanam, Jeb lebih sering menolaknya daripada melayani istrinya bermain kuda lumping. Kembali ke masa lalu. Di sini mereka harus menghemat makanan dan juga minuman untuk bisa bertahan hidup. Karena sudah 3 hari mereka ada di hutan ini dan tim penyelamat belum juga datang. Ya, itu karena tidak terlepas dari kebodohan si Misty, yang sudah menghancurkan black box-nya karena hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Namun Jackie mencoba membuat mereka percaya diri kembali, dengan mengatakan cepat atau lambat tim penyelamat akan segera datang. Namun di sini Travis mengambil makanan tersebut. Dan hal itu sempat membuat sebagian dari mereka marah karena harus menghemat makanan. Dan ternyata Travis memberikan makanan itu kepada adiknya yang terlihat masih sedih. Tidak lama Taisi datang dan mengatakan bahwa dirinya menemukan sebuah danau tidak jauh dari sini, dan mengajak mereka untuk pergi ke danau tersebut. Namun ternyata Jackie tidak setuju, karena jika tim penyelamat datang, akan sangat sulit untuk mencari kita. Dan hal itu membuat sebagian dari mereka merasa bingung, apakah tetap di sini atau pergi. Ditambah lagi stok air yang mereka miliki tidak akan cukup. Dan ternyata banyak dari mereka yang akan pergi ke danau tersebut termasuk Shauna. Dan hal itu membuat Jackie merasa kecewa kepada Shauna. Namun sebelum pergi, Shauna menuliskan pesan di badan pesawat kalau mereka pergi ke danau. Setelah itu mereka pun langsung pergi sambil membawa Scott menggunakan tanduk. Namun dalam perjalanan Taisi merasakan ada sesuatu yang aneh. Ditambah lagi mereka menemukan bangkai beruang yang sedang dimakan oleh burung. Tentu hal itu membuat mereka merasa khawatir. Namun Scott mengatakan mungkin saja serigala yang sudah membunuh beruang tersebut. What could have done that? Just keep moving. Kembali ke masa sekarang, Natalie dan Misty sudah sampai di rumah Travis. Akan tetapi Travis tidak ada di rumahnya. Sehingga Natalie pun langsung memecahkan kaca pintunya agar mereka bisa masuk ke dalam. Or that works too. Kembali ke masa lalu. Mereka masih dalam perjalanan menuju danau yang Taisi temukan. Oh shit! Oh hell yeah, bitches! Dan akhirnya mereka pun sudah sampai di danau tersebut. Tanpa basa-basi mereka pun langsung saja menikmati danau tersebut dengan cara berenang. Di sini mereka semua terlihat sangat senang, karena mulai sekarang mereka tidak akan kesulitan mencari air untuk minum. Kembali ke masa sekarang, di sini Misty menemukan sesuatu di rumah Travis, namun tiba-tiba saja polisi datang. Di sini Natalie mencoba untuk menjelaskan bahwa rumah ini adalah rumah temannya. Tapi ya tentu saja polisi ini tidak percaya, karena mereka masuk ke rumah ini dengan cara memecahkan kacanya. Sehingga mereka pun langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara untuk sementara waktu. Kemudian si polisi memberi waktu kepada mereka untuk menelepon seseorang yang bisa menjamin mereka untuk bebas. Di sini Natalie langsung menelepon Taisi dan meminta bantuan untuk mengeluarkannya dari penjara bersama dengan Misty. Namun ternyata Taisi menolaknya. Setelah mengetahui alasan Taisi di penjara karena masuk ke rumah Travis tanpa izin. Karena Travis tidak ingin bertemu dengan mereka apalagi dengan Natalie. Not this time.
Kembali ke masa lalu. Di sini mereka semua terlihat sangat menikmati danau ini. Namun tiba-tiba saja Lottie melihat ada sebuah cahaya di atas bukit. Karena penasaran, mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, ternyata mereka menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Namun ternyata kabin ini sudah kosong, dan mereka pun langsung saja masuk ke dalam. Jesus. Kemudian Taisi menyuruh untuk mencari makanan dan juga mencari alat yang berguna. Dan di sini Jackie berhasil menemukan makanan kaleng. Namun sayang makanan itu sudah basi. Itu artinya kabin ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun edarnya ternyata Van menemukan majalah dewasa. Dan Travis mengambil satu majalahnya untuk bahan kenikmatan baginya. Sedangkan Scott merasa risih karena terus diganggu oleh lalat. Sementara itu Shauna meminta maaf kepada Jackie. Karena dirinya tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah di tempat seperti ini. Karena dirinya hanya ingin membantu agar kita semua tidak mati kehausan. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari Scott. Dan ternyata Scott terjatuh. Itu karena dirinya merasa putus asa dan murang-maring karena kehilangan satu kakinya. Misty pun mencoba untuk menenangkannya, namun Scott malah menamparnya. Why? God damn it! What the? Kembali ke masa sekarang. Akhirnya mereka pun bebas setelah Misty menelepon temannya. Malam harinya Natalie dan Misty pergi ke tempat Travis bekerja. Namun baru juga sampai, mereka langsung terkejut melihat Travis yang sudah tergantung karena bunuh diri. Dan hal itu membuat Natalie merasa sangat sedih. Kemudian Misty pun mengajak Natalie untuk pergi, karena sebentar lagi polisi akan datang. Di sini Natalie sangat yakin bahwa kematian Travis bukanlah bunuh diri, akan tetapi ada seseorang yang sudah membunuhnya. Kembali ke masa lalu. Di sini Taisi tidak bisa tidur karena mendengar ada suara. Dengan perlahan Taisi mendekati sumber suara itu. Dan melihat sebuah tangga dan juga damar yang menyala di lantai 2. Walaupun merasa takut, namun Taisi memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ternyata itu adalah Lottie yang sedang sendiri sambil melihat sesuatu. I told you. Dan ya, ternyata mereka melihat simbol dan juga mayat tengkorak. Sementara itu Natalie terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Dan di sini Natalie melihat Lottie yang sedang melamun. Lottie masih terbayang dengan mayat tengkorak yang ada di lantai atas. Singkat waktu, pagi pun datang. Terlihat Travis yang sedang memegang senjata dan berniat akan menembak tupai. Di mana senjata ini Travis temukan di dalam kabin. Namun ternyata tembakan Travis meleset. Tidak lama Scott datang dan meminta kepada Travis untuk memberikan senjatanya. Di sini Scott akan menggunakan senjata ini untuk berburu, karena stok makanan mereka akan segera habis. Namun karena kaki Scott tinggal satu, dirinya tidak bisa pergi untuk berburu. Oleh karena itu Scott mengajarkan mereka cara menggunakan senjata. Satu persatu dari mereka belajar cara menjaga keseimbangan dengan cara menaruh koin di atasnya. Setelah itu, kemudian Scott mengajarkan kepada mereka cara membidik dengan menembak kaleng dari jarak yang cukup jauh. Namun Laura sempat tidak setuju karena hal itu hanya akan membuang peluru. Scott mengatakan untung saja stok peluru yang mereka miliki sangatlah banyak. Kemudian satu persatu dari mereka mulai menembak 5 kaleng dari kejauhan. Di sini Mary hanya bisa menembak 1 kaleng saja. Dan Travis berhasil menembak 4 kaleng. Sementara tembakan dari Natalie berhasil menjatuhkan semua kalengnya.
Oleh karena itu, Scott memilih Natalie dan juga Travis untuk pergi berburu. Dan mereka berdua mau tidak mau harus bekerja sama. Namun Travis terlihat tidak suka dan malah meninggalkan Natalie. Sementara itu, mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan dan juga buah-buahan yang bisa dimakan. Dan di sini Misty hampir saja memakan tumbuhan yang beracun. Namun untung saja Akilah langsung mencegahnya. Namun di sini Lottie kembali melihat simbol aneh tersebut di pohon. Tidak lama Jackie berhasil menemukan sebuah pesawat. Dan hal itu membuat mereka merasa sangat senang. Karena pesawat ini bisa digunakan oleh mereka untuk pergi dari hutan ini. Kemudian Laura mencoba untuk menghidupkan pesawatnya dan ternyata berhasil. Namun tiba-tiba dan ya, hal itu hampir saja membuat Jackie terbunuh oleh baling-baling pesawatnya. Namun untung saja ada akar pohon yang berhasil menahan roda pesawatnya. Sementara itu ternyata Travis kembali ke tempat pesawat mereka jatuh. Tujuan Travis datang ke sini ternyata ingin membongkar kuburan ayahnya. Natalie yang melihatnya mencoba untuk mencegah Travis. Namun Travis mengatakan bahwa dirinya harus mengambil cincin yang dipakai oleh ayahnya. Karena cincin itu peninggalan dari kakek buyutnya dan harus mengambilnya. Namun setelah menggalinya, Travis tidak kuat dengan bau busuk dari mayat yang sangat mengedankan sekali. Kemudian Travis mengatakan bahwa dirinya akan memberikan cincin itu kepada adiknya, yaitu Hafi. Sehingga Natalie pun langsung membantu Travis untuk mengambil cincinnya. Setelah berhasil mengambil cincinnya, mereka pun langsung pergi untuk berburu. Dan di sini mereka melihat seekor rusa yang sedang makan. Kemudian Natalie pun langsung mengarahkan senjatanya kepada rusa itu. Dan ya, ternyata Natalie berhasil melumpuhkan rusa itu hanya dengan satu kali tembakan. Kemudian Natalie dan Travis langsung membawa rusa tersebut. Mereka yang melihatnya tentu saja sangat terkejut sekaligus senang. Dan malam harinya mereka langsung menyantap daging rusa itu dengan cara dibakar. Kemudian Travis memberikan cincin tersebut kepada adiknya. Namun kampretnya ketika Scott akan kembali ke kabin, dengan sengaja Misty menahan tongkat Scott dengan kakinya. Alhasil Scott pun langsung terjatuh. Akan tetapi dengan watadosnya Misty mengatakan agar Scott lebih berhati-hati lagi dalam berjalan. Are you okay? Be more careful. Sementara di masa sekarang Misty menelepon Shauna. Namun di sini Shauna terlihat tidak suka. Kemudian Misty mengatakan bahwa Travis sudah meninggal. Dan tentu saja hal itu membuat Shauna langsung terdiam. Travis is dead. Sementara itu mereka mendengar ada suara aneh di lantai 2. Namun Taisi mencoba untuk menenangkan mereka dengan mengatakan mungkin saja itu ranting pohon. Shh. Oh my God. Singkat waktu, pagi pun datang. Jackie melihat Taisi dan Natalie sedang membuat kayu bakar. Sedangkan Akilah sedang membuat sarapan. Dan si Travis bagian nolodok. Kemudian Mary menyuruh kepada Jackie untuk mengambil air. Lottie? Namun di sini Jackie melihat Lottie yang sedang berdiri di danau. Hal itu pun membuat Jackie merasa heran karena Lottie tidak merasa kedinginan. Itu karena air danau di pagi hari sangatlah dingin. Namun di sini Lottie merasakan ada sesuatu yang aneh yang selalu membuatnya tidak tenang. Akan tetapi Jackie tidak menghiraukannya dan langsung kembali ke kabin sambil membawa air. Setelah itu terlihat Shauna yang memasukkan sesuatu ke dalam darah rusa. Namun tanpa disengaja Taisi melihatnya, dan Shauna pun langsung pergi begitu saja. Sementara di masa sekarang, Natalie mendapat telepon dari temannya yaitu Kevin. Di mana Kevin ini adalah seorang polisi.
Di sini Kevin mengatakan bahwa dirinya mendapatkan berkas tentang kematian Travis. Dan kemungkinan besar kematian dari Travis karena bunuh diri. Namun Natalie tidak yakin akan hal itu. Dan merasa ada yang sudah membunuh Travis. Sementara di masa lalu ketika yang lain sedang sibuk, Shauna melihat Jackie hanya diam saja. Kemudian Shauna pun meminta kepada Jackie untuk ikut dengannya. Di sini Shauna mengatakan kalau Jackie jangan diam saja dan harus membantu mereka menyiapkan semuanya. Karena semenjak mereka terjebak di hutan ini, hanya Jackie satu-satunya orang yang hanya diam saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Sementara yang lainnya menyiapkan makanan dan juga membuat kayu bakar. Kemudian Shauna mengembalikan kalung tersebut kepada Jackie dengan harapan agar Jackie bisa kembali bersemangat. Mary sangat ketakutan karena merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam bajunya. Namun ketika Shauna melihatnya ternyata tidak ada apapun. Kemudian Jackie berniat akan melakukan permainan, yaitu pemanggilan arwah nanti malam di lantai 2. Dan merasa bahwa permainan ini akan sangat menyenangkan. Meskipun Laura tidak setuju, namun banyak dari mereka yang akan melakukannya. Kemudian Jackie dan Shauna pun langsung menyiapkan semuanya. Sementara Misty dengan baik hatinya memberikan segelas minuman kepada Scott. Singkat waktu, malam pun datang. Sebelum melakukan ritualnya, kening mereka diberi tanda X menggunakan darah dari rusa. Namun kampretnya baru saja dimulai, Lottie merasakan ada sesuatu yang aneh hingga tiba-tiba. Di sini Lottie bertingkah menjadi aneh dengan mengatakan bahwa dirinya sedang lapar dan juga mengatakan bahwa di dalam tubuh Shauna terdapat sesuatu yang sudah tumbuh. Mendengar hal itu, Shauna terlihat ketakutan sambil memegang perutnya. Dan hal itu membuat mereka semua sangat ketakutan dengan sikap Lottie yang aneh. Seolah-olah kalau yang ada di hadapan mereka bukanlah Lottie. Apalagi ketika Lottie mengatakan kalau kalian harus menumpahkan banyak darah. Dan secara bersamaan Laura melihat Scott bertingkah aneh hingga akhirnya. Kemudian Laura pun langsung pergi ke lantai 2. Dan Laura mencoba untuk menyadarkan Lottie kembali. Be gone, Satan! The power of Christ compels you! What the hell, Laura Lee? Dan ya, untung saja Laura berhasil menyadarkannya. Di sini Lottie terlihat linglung dan tidak tahu apa yang sudah terjadi kepadanya. Sementara di masa sekarang, Natalie dan Misty sedang mengamati foto dari Travis yang sudah meninggal. Dan di sini Misty mendapat sebuah petunjuk, di mana foto tersebut terdapat bekas lilin, dan lilin itu berbentuk sebuah pola. This is bad. Dan ya, ternyata lilin itu membentuk simbol yang ada di hutan Ontario. Hal itu membuat Natalie merasa heran bagaimana bisa simbol itu ada di tempat Travis meninggal. Sedangkan Travis sendiri tidak percaya dengan simbol itu. Sementara di masa lalu, Laura mencoba untuk menghilangkan simbol tersebut. Dan di sini ternyata Scott mengetahui kalau minuman yang Misty berikan kepadanya tadi siang sudah dicampur dengan racun oleh Misty sendiri. Awalnya Misty tidak mau mengakuinya, namun karena Scott terus memaksanya, akhirnya Misty pun mengakuinya. Kemudian Misty mengatakan alasan dirinya melakukan hal itu karena Misty memiliki perasaan kepada Scott. Namun Scott tidak pernah merasakan apa yang Misty rasakan. Dan ternyata Scott juga memiliki perasaan kepada Misty. Sementara itu banyak dari mereka yang masih ketakutan setelah Lottie bertingkah aneh dan merasa bahwa di lantai 2 tidak aman. Kemudian Taisi mengatakan bahwa Lottie sudah bertingkah aneh semenjak kita ada di sini. Dan di sini Taisi akan tidur di lantai 2 untuk membuktikan bahwa tidak ada apapun. Dan di sini Shauna mengajak Jackie untuk menemani Taisi tidur di atas. Namun tentu saja Jackie menolaknya dan lebih memilih untuk tidur di bawah. Sehingga Shauna pun pergi sendiri untuk menemani Taisi. Sementara di masa sekarang,
Natalie menunjukkan simbol tersebut kepada Taisi. Hal itu pun tentu saja membuat Taisi langsung terkejut. Kemudian Natalie mengatakan simbol ini ada di lantai tempat Travis meninggal. Dan polisi mengatakan bahwa kematian Travis karena bunuh diri. Namun ada lilin di lantai itu dan disusun berbentuk simbol tersebut. Itu artinya ada seseorang yang sudah membakar lilin tersebut. Namun tiba-tiba mereka mendapat sebuah pesan dari seseorang, di mana orang tersebut meminta kepada mereka untuk membawa uang sejumlah $50.000. Dan di pesan itu terdapat simbol yang sama. Conniving, poodle hair. Dan ya, ternyata sebelumnya Misty sudah menyimpan kamera pengawas di rumah Natalie, sehingga dirinya bisa melihat dan mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Di sini Misty mendengar kalau Taisi sedang menelepon Shauna, di mana Taisi mengatakan bahwa Travis sudah meninggal. Akan tetapi Shauna sudah mengetahui akan hal itu, karena Misty sudah meneleponnya. Misty called her. What? How? Sementara di masa lalu, mereka sedang mencari buah-buahan. Namun di sini Lottie langsung terdiam ketika melihat rusa dengan tanduk yang berdarah. Kemudian Van datang. Akan tetapi Van tidak bisa melihat rusa itu dan hanya Lottie yang bisa melihatnya. Singkat waktu, malam pun datang. Shauna terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Tidak lama Taisi datang dan melihat Shauna yang belum tidur. Shauna mengatakan bahwa dirinya bermimpi buruk, di mana dalam mimpinya Shauna sedang melahirkan, yang dibantu oleh Misty dan juga Jackie. Dan ya, ternyata benar saja Shauna sedang hamil anak dari Jeff. Tentu hal itu membuat Taisi langsung terkejut. Namun Shauna lebih memilih untuk mati daripada Jackie mengetahui kalau anak ini adalah anaknya Jeff. Mendengar hal itu, Taisi akan membantu Shauna agar Jackie tidak mengetahuinya, dan dirinya berniat akan pergi untuk mencari bantuan. Namun Taisi meminta agar Shauna jangan bertindak bodoh dan harus tetap tenang. Singkat waktu, besok harinya, Natalie dan Travis sedang asik pacaran di dalam pesawat, dan setelah puas mereka pun langsung kembali ke kabin. Dan ternyata mereka mengetahui kalau Natalie dan Travis sudah pacaran. Dan hal itu membuat Jackie marah karena mereka datang tidak membawa apapun untuk dimakan. Namun Taisi berhasil menenangkan mereka berdua. Sementara di masa sekarang, Shauna datang ke rumah Natalie. Di sini Natalie dan Taisi menunjukkan foto dari Travis. Dan mungkin saja pelakunya adalah orang yang sudah mengirimkan foto hutan Ontario kepada mereka. Namun ternyata Shauna tidak mendapatkan foto itu. Dan orang itu meminta uang sejumlah $50.000 supaya rahasia mereka di hutan Ontario tidak tersebar, sehingga mau tidak mau mereka pun harus memberikan uang tersebut. Sementara di masa lalu, Lottie terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara. Meskipun merasa takut, namun karena penasaran, Lottie pun langsung pergi mencari sumber suara tersebut. Dan ya, Lottie langsung terkejut melihat Taisi yang sedang makan kotoran dengan lahapnya. Singkat waktu, pagi harinya, Taisi sangat terkejut karena Shauna tidak ada dan langsung pergi untuk mencarinya. Di sini Taisi bertanya pada Lottie di mana Shauna. Lottie bilang kalau Shauna pergi ke hutan. Kemudian Lottie bertanya tentang Taisi yang tadi malam sedang makan kotoran. Namun tentu saja Taisi mengatakan mana mungkin dirinya memakan kotoran. Kemudian Lottie langsung pergi bertemu dengan Laura. Karena Laura ini orang yang taat pada agamanya. Di sini Lottie mengatakan bahwa dirinya selalu melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihatnya. Dan Lottie pun sangat yakin bahwa itu bukanlah halusinasi. Dan ternyata Laura percaya akan hal itu. Karena dalam agamanya, penglihatan adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Dan jika Lottie menerimanya, maka Tuhan pun akan membantu Lottie. Sementara di hutan, terlihat Shauna yang sedang menyiapkan alat-alat untuk melakukan sesuatu. Sementara itu Laura membawa Lottie ke danau dan sudah mengganti pakaiannya. Di sini Lottie kembali melihat rusa yang tadi.
Kemudian Lottie pun melihat banyak sekali lilin dan langsung mendekatinya. Kemudian Lottie pun langsung menyalakan lilin itu. Di sini Lottie mengatakan bahwa dirinya melihat lilin dan juga cahaya. Laura mengatakan kalau itu adalah Roh Kudus. Artinya Lottie berhasil melakukannya dan Tuhan akan membantu Lottie. Sementara itu ternyata Shauna akan melakukan aborsi dengan alat seadanya. Dan ya, untung saja Taisi keburu datang. Namun kampretnya bukannya mencegah Shauna, tapi Taisi akan membantu Shauna untuk melakukannya. Ya, meskipun Taisi sendiri tidak tega untuk melakukannya hingga akhirnya. Dan ya, ternyata Shauna tidak jadi untuk melakukannya karena dirinya tidak ingin mati. Sementara di masa sekarang, Misty sedang membuat sesuatu menggunakan obat. Kemudian Misty langsung menelepon Jessica wartawan. Di sini Misty mengatakan bahwa rencana Jessica sudah gagal. Oleh karena itu, Misty akan membantu Jessica untuk melakukannya. Dan ya, mungkin saja yang sudah membunuh Travis adalah Jessica. Dan Misty sudah mengetahuinya. Kemudian Misty pun langsung pergi bertemu dengan Jessica. Namun tiba-tiba dan ya, entah apa tujuannya, ternyata Misty malah membius Jessica dan langsung membawa Jessica ke rumahnya. Sementara di masa lalu, mereka sangat senang karena Travis dan Natalie datang membawa rusa. Kemudian Shauna pun langsung memotong rusa itu. Namun ternyata di dalam perutnya penuh dengan belatung yang masih hidup. Dan hal itu pun membuat Taisi merasa khawatir. Itu karena sebentar lagi akan datang musim dingin. Itu artinya akan sangat sulit bagi mereka untuk mencari makanan. Dan kita semua akan mati kelaparan atau mati kedinginan. Karena tim penyelamat tidak akan datang untuk menolong kita. Oleh karena itu, Taisi akan pergi untuk mencari bantuan. That's why I'm gonna go find help. Sementara di masa sekarang, entah apa yang terjadi, namun terlihat tangan Taisi yang terluka dan penuh dengan darah. Tidak lama Taisi mendapatkan pesan yang meminta untuk memberikan uangnya sekarang juga. Dan ternyata Taisi mengalami halusinasi dan baru sadar kalau dirinya sedang memakan tanah. Kemudian Taisi pun langsung membersihkan lukanya. Sementara di masa lalu, banyak dari mereka yang tidak setuju kepada Taisi yang akan pergi meminta bantuan. Karena di luar sana tentu saja akan sangat berbahaya. Namun Taisi tidak peduli, lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Karena sebentar lagi musim dingin akan datang, dan dirinya tidak ingin mati kedinginan. Kemudian Taisi pun langsung bersiap-siap dan tidak lupa memotong rambutnya agar lebih kece. Di tempat yang sama, Travis memutuskan akan ikut dengan Taisi. Namun Natalie tidak setuju dan meminta kepada Travis agar tidak ikut. Karena jika Travis ikut, maka dirinya akan sangat kesepian. Sehingga Travis pun tidak jadi ikut. Dan mereka pun langsung saja. Ya, kalian tahulah mereka akan melakukan apa cuy. Sementara di luar, Lottie dan Laura sedang melihat rusa yang sudah dibakar untuk menghilangkan belatungnya. Namun di sini Lottie menemukan tulang yang masih utuh dan bahkan tidak terbakar sedikit pun. Dan ternyata di sini Van, Mary dan Akilah memutuskan akan ikut dengan Taisi. Kemudian Lottie memberikan tulang yang tadi kepada Van dan meminta untuk membawanya. Karena nantinya tulang itu akan sangat berguna. Lottie juga mengatakan kalau dirinya tadi malam bermimpi tentang asap hitam dan juga sungai darah. Dan meminta untuk menjaga tulang itu jangan sampai hilang. Sementara itu dari jendela Misty melihat Scott yang sedang bersama dengan Taisi. Di sini Misty merasa bingung apakah harus ikut dengan Taisi atau tetap di sini. I'm coming.
Dan akhirnya Misty pun memutuskan akan ikut dengan Taisi. Namun sebelum pergi, Misty berpamitan kepada Scott dan mengatakan bahwa dirinya akan kembali. Kemudian Taisi, Van, Mary, Akila, dan Misty pun langsung pergi. Sementara di masa sekarang, mereka sudah menyiapkan uang untuk diberikan kepada orang yang sudah mengirimkan pesan pada mereka. Dan Shauna tidak lupa menyimpan alat pelacak dalam tasnya. Setelah itu, Natalie pun akan pergi sendiri untuk menyimpan uangnya. Sementara Taisi dan Shauna akan mengikuti dari belakang. Sementara di masa lalu, Jackie mulai curiga dan merasa kalau Shauna sudah merahasiakan sesuatu darinya. Namun Shauna berusaha tetap santai dan mengatakan tidak ada apapun. Hal itu pun membuat Jackie marah karena Shauna sudah berbohong. Sehingga dengan terpaksa Shauna mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Dan hal itu membuat Jackie langsung terkejut. I'm pregnant. Okay. Namun tentu saja Shauna tidak mengatakan bahwa anak ini adalah anaknya Jeb. Dan mengatakan kalau dirinya sudah bermain kuda lumping dengan Randy, yaitu temannya Jeff. Dan untung saja Jackie percaya kepada Shauna. Sementara di masa sekarang, Natalie menyimpan uang itu di dalam tempat sampah. Sedangkan Taisi dan Shauna menunggu di mobil satunya lagi, sambil melihat alat pelacaknya. Tidak lama Natalie pun sudah kembali. Kemudian mereka melihat kalau uangnya sudah diambil, dan mereka langsung pergi untuk mengikutinya. Sementara di masa lalu, Shauna mengatakan bahwa dirinya hanya satu kali bermain kuda lumping dengan Randy, dan dirinya tidak menyangka akan langsung tekdung. Namun di sini Jackie merasa kasihan, karena mereka masih terjebak di sini, dan Shauna dalam keadaan hamil. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka berlima berkemah di hutan dan membuat api unggun. Namun ketika sedang asik curhat, tiba-tiba mereka langsung terdiam ketika mendengar suara serigala. Kemudian Taisi mengatakan kalau kita akan baik-baik saja, karena serigala takut pada manusia. Ditambah lagi jaraknya sangat jauh. Sementara di masa sekarang, Jessica yang sedang diikat bertanya pada Misty kenapa menangkapnya. Misty mengatakan alasan dirinya melakukan ini karena hanya ingin melindungi teman-temannya. Dan Misty mengetahui bahwa Jessica sudah membunuh Travis. Namun Jessica malah tertawa dan mengatakan kalau dirinya tidak melakukannya. Tapi ya, Misty tidak percaya begitu saja. Dan kembali bertanya bagaimana Jessica tahu tentang simbolnya. Namun sekali lagi Jessica tidak tahu tentang simbol yang dikatakan oleh Misty. Kemudian Jessica mengatakan memang benar Travis sudah dibunuh. Tapi yang jelas bukan dirinya pelakunya. Dan Jessica akan mengatakan semuanya asalkan Misty melepaskannya. Karena kita ada di pihak yang sama. Dan bisa bekerja sama untuk mencari siapa pelakunya. This is fun. Dan ya, tentu saja Misty tidak percaya kepada Jessica. Sementara di masa lalu, Shauna melihat Hafi yang sedang membuka tas miliknya. Di sini Hafi mengatakan bahwa dirinya hanya ingin meminjam pisau milik Shauna untuk membuat sesuatu. Kemudian Shauna pun langsung memberikan pisaunya. Namun di sini Shauna yang merasa takut langsung menyembunyikan buku miliknya. Karena jika buku ini hilang, maka semua rahasianya akan terbongkar. Sementara di masa sekarang, mereka menemukan mobil yang mengambil uangnya. Namun Natalie yang tidak sabar langsung saja pergi. You've been blackmailing us. Di sini Natalie bertanya alasan orang ini memeras dirinya. Namun ternyata orang ini tidak tahu apapun. Tapi tiba-tiba dari belakang truk ada yang sudah mengambil uangnya. Dan mereka yang melihatnya langsung saja mengejarnya. Di sini Taisi hampir saja menangkapnya. Namun orang ini langsung memukul Taisi. Natalie yang melihat orang itu naik mobil berniat akan menembaknya. Namun Taisi malah mencegahnya. Natalie, what the hell? Dan ya, ujung-ujungnya mereka pun gagal menangkapnya. Sementara di masa lalu, mereka melihat air sungainya berwarna merah. Dan apa yang Lottie katakan kepada Van sebelumnya tentang sungai darah ternyata benar. Dan hal itu pun membuat mereka merasa khawatir.
Ditambah lagi kompas yang mereka bawa tiba-tiba saja rusak. Namun Taisi mencoba untuk menenangkan mereka dan menyuruh untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi mereka merasa takut dan berniat akan kembali ke kabin, karena yang Lottie katakan tentang mimpinya menjadi kenyataan. Dan mungkin saja hutan ini tidak ingin kita untuk pergi. Namun hal itu membuat Taisi marah dan mengatakan kalau itu hanyalah kebetulan, dan dirinya tetap akan melanjutkan perjalanan mengikuti arah matahari. Dan ya, karena tidak ada pilihan lain, mereka pun mengikuti Taisi untuk melanjutkan perjalanan. Sementara di masa sekarang, Misty menyuntikkan obat yang sangat mematikan pada coklat. Dan ternyata coklat itu akan diberikan kepada ayahnya Jessica. Alasan Misty melakukan itu agar Jessica mengatakan semuanya tentang kematian Travis. You promised to personally see to it. I was at Travis's house. Dan ya, hal itu ternyata berhasil membuat Jessica buka mulut. Di sini Jessica mengatakan, sehari sebelum meninggal dirinya pergi ke rumah Travis, dengan harapan agar Travis akan mengatakan tentang hutan tersebut. Namun ternyata Travis tidak ingin mengatakannya, sehingga Jessica pun langsung pulang. Namun tidak lama dirinya mendapat kabar bahwa Travis sudah meninggal. To loosen him up, but Sementara di masa lalu mereka masih merasa takut. Kemudian Taisi mengatakan kalau sebentar lagi kita akan pulang dan menyuruh kepada mereka untuk tidur, sedangkan Taisi akan berjaga-jaga. Sementara di kabin, ternyata Hafi membuat patung serigala dari kayu dan memberikannya kepada Sauna. Namun ketika akan tidur, Sauna tidak menyadari bahwa buku miliknya sudah hilang. Dan ternyata Jackie yang sudah mengambilnya. Di sini Jackie sangat sedih setelah membaca buku tersebut. Sementara itu, Taisi mendengar ada suara serigala yang semakin mendekat. Dan ya, ternyata serigala itu berusaha untuk menyerang mereka. Namun kampretnya ternyata serigala yang lain berhasil menangkap Van. Taisi pun langsung menolongnya dengan menembakkan flare. Akan tetapi serigala itu tetap menyerang Van. Kemudian Taisi pun mengambil kampak dan langsung saja dan ya, Taisi berhasil membunuh serigalanya. Namun sayang Taisi gagal menyelamatkan Vance, karena Vance sudah meninggal akibat luka yang sangat parah. Dengan perasaan yang sangat sedih, Taisi pun langsung membakar mayat Van. Dan terlihat sebagian wajah dari Van sudah hancur akibat digigit oleh serigala. She's alive. She's alive. Dan iya, secara mengejutkan ternyata Van masih hidup. Kemudian Taisi langsung menjauhkan Van dari api tersebut. Mereka semua sangat senang dan tidak menyangka bahwa Van masih hidup. Pagi harinya Natalie mengajak Travis untuk berburu. Namun entah apa yang terjadi, Travis menolak ajakan Natalie, sehingga Natalie pun pergi sendiri. Di lain tempat, mereka berlima dalam perjalanan kembali ke kabin. Namun di sini Van tidak kuat lagi untuk berjalan, sehingga Taisi meminta kepada mereka untuk pergi lebih dulu ke kabin dan meminta bantuan. Go! Di lain sisi, Jackie melihat Travis yang sedang menangkap ikan. Di sini Jackie bertanya kenapa Travis tidak ikut dengan Natalie. Travis mengatakan kalau dirinya meminta Natalie untuk pergi sendiri. Namun entah apa tujuan dari Jackie. Dia mengatakan kalau Natalie pernah tidur dengan seorang pria bernama Bobby. Mendengar hal itu jelas membuat Travis terlihat sangat marah dan langsung pergi. Di sini Travis bertanya pada Natalie siapa Bobby.
Natalie yang mendengarnya langsung terkejut karena merasa heran bagaimana terapis bisa tahu tentang Bobby. Namun terapis tidak menjawabnya dan langsung pergi begitu saja. Dan Natalie mengetahui kalau Jackie yang bilang pada terapis tentang Bobby. Fuck you, Jackie. Sementara di masa sekarang, Natalie sangat marah karena mengetahui kalau selama ini Misty selalu mengawasinya lewat kamera CCTV. Di sini Misty mengatakan alasan dirinya melakukan hal itu karena hanya ingin menyelamatkan kalian semua. Dan dirinya sudah berjuang sendiri untuk menemukan orang yang sudah membunuh terapis. Akan tetapi Natalie tidak percaya dan Misty pun langsung pergi begitu saja. Kembali ke masa lalu, mereka melihat Misty dan yang lainnya sudah kembali. Kemudian Jackie bertanya di mana Taisi dan juga Van. Misty mengatakan kalau Taisi menyuruh kepada mereka untuk pergi mencari bantuan karena Van terluka akibat diserang oleh serigala. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung pergi untuk menolong Taisi dan juga Van. Namun ternyata Misty lupa dengan jalannya. Hingga tiba-tiba mereka melihat flare dari Taisi dan langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, untung saja mereka berhasil menemukan Taisi dan juga Van. Kemudian mereka pun langsung membawanya ke kabin. Di sini Akila langsung menjahit luka Van tanpa menggunakan anestesi. Dan tentu saja hal itu membuat Van merasa sangat kesakitan. Kembali ke masa sekarang. Di sini Shauna pergi ke rumah Adam. Karena ternyata semenjak Shauna menabrak mobil Adam, hubungan mereka semakin dekat. Bahkan mereka sering melakukan kuda lumping di mana saja dan kapan saja, yang penting happy. Cuman saya tidak menayangkannya cuy, karena ya kalian tahulah alasannya apa. Di sini baik Adam dan Shauna sama-sama tidak ingin kehilangan. Sehingga Adam meminta kepada Shauna untuk pergi dari rumah dan tinggal dengannya di sini. Dan ya karena Shauna sangat cinta dan percaya kepada Adam, dia pun langsung pergi ke rumah untuk mengambil pakaian. Namun di sini Shauna melihat serpihan manik dalam lemari bajunya. Dan kembali teringat pada Adam yang sembunyi di dalam lemari tersebut. Karena pada saat itu, mereka baru saja selesai bermain kuda lumping di rumah Shauna. Kemudian Shauna pun langsung melihat berangkas miliknya. Akan tetapi berangkasnya sudah kosong. Di mana dalam berangkas ini, Shauna menyimpan buku jurnal miliknya tentang hutan Ontario. Dan Shauna sangat yakin kalau Adam adalah pelakunya. Mulai dari mengirimkan foto hutan Ontario dan juga memeras mereka. Sehingga Shauna pun langsung pergi ke rumah Adam. Who the fuck are you? Kembali ke masa lalu. Di sini Laura berniat akan menerbangkan pesawat yang mereka temukan sebelumnya. Karena sebentar lagi musim dingin akan datang. Dan dirinya tidak ingin mati kedinginan atau kelaparan. Karena akan sangat sulit mencari makanan ketika musim dingin. Ditambah lagi kondisi dari Pen harus mendapatkan perawatan medis dengan serius. Namun kampretnya Jackie mengatakan kalau Pen bukanlah satu-satunya orang yang butuh perawatan. Dan meminta kepada Shauna untuk mengatakannya. Awalnya Shauna menolak untuk mengatakannya. Namun karena Jackie terus memaksanya. Dengan berat hati Shauna mengatakan kalau dirinya sedang hamil. Dan jelas hal itu membuat mereka sangat terkejut. Kemudian mereka pun langsung membersihkan pesawatnya dan juga membuat lintasan. Namun Shauna terlihat marah kepada Jackie. Karena sekarang mereka semua mengetahui kalau Shauna sedang hamil. Akan tetapi Jackie mengatakan kalau ini semua demi kebaikan Shauna. Setelah selesai membuat lintasannya, Laura pun berpamitan kepada mereka. Dan langsung masuk untuk menghidupkan pesawatnya. Dan ya, ternyata Laura berhasil menerbangkan pesawatnya. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat senang termasuk Laura sendiri. Namun tiba-tiba saja boneka miliknya terbakar. Dan hal itu pun membuat Laura langsung panik. Dan Jackie melihat pesawatnya mengeluarkan asap hingga tiba-tiba
Dan ya, tiba-tiba saja bagian dalam pesawatnya terbakar dan meledak begitu saja. Hal itu pun menambah keyakinan bahwa hutan ini tidak ingin mereka pergi. Di sini Shauna mengatakan bahwa dirinya mengetahui kalau Adam yang sudah memerasnya dan meminta untuk mengembalikan buku jurnal miliknya. Akan tetapi ternyata Adam tidak tahu apapun tentang hal itu. Kemudian Shauna pun mulai mencari jurnal miliknya sambil mengatakan kalau Adam sudah membobol berangkas miliknya. Hingga akhirnya Shauna menemukan majalah tentang Yellow Jacket. Kemudian Adam mengatakan memang benar kalau dirinya mencari informasi tentang Shauna. Namun dirinya hanya merasa penasaran dan mungkin saja bisa membantu Shauna untuk melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Akan tetapi Shauna tidak percaya begitu saja dan langsung mengambil pisau. Adam pun mencoba untuk menenangkan Shauna dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah ada niatan untuk menyakiti Shauna. Dan di sini Shauna kembali terbayang dengan masa lalunya. Dan ya, tanpa disengaja Shauna menusuk Adam sampai meninggal. Sementara di masa lalu, Akilah dan Shauna sedang mencari ulat tanah untuk mereka makan. Karena rusa yang sebelumnya ditangkap tidak layak untuk dimakan. Kemudian Mary mengambil toples yang isinya buah beri yang sudah difermentasi, sehingga berubah menjadi Power Ranger. Maksudnya berubah menjadi miras. Itu artinya mereka akan melakukan pesta sambil mabuk. Karena mereka semua sudah putus asa dan sudah pasrah jika harus mati kedinginan. Dan mereka menyebut pesta ini dengan pesta kiamat. Or like a doom homecoming. That's a party idea. Singkat waktu besok harinya, mereka pun langsung menyiapkan semuanya untuk melakukan pesta yang akan sangat mengedankan sekali. Dan di sini ternyata tujuan dari Jackie membuat Travis menjauhi Natalie karena dirinya memiliki buih-buih lope pada Travis dan berniat akan bermain kuda lumping dengan Travis. Sementara itu Misty mengambil sebuah jamur yang sudah dia simpan dan langsung membawanya. Kemudian Mary meminta kepada Misty untuk membantu Shauna memakaikan bajunya. Dan Misty malah menyimpan jamurnya di atas meja. Namun ketika kembali, Misty melihat jamurnya sudah tidak ada. Dan ternyata jamur itu sudah Mary campurkan dengan makanan untuk dihidangkan dalam acara pesta. Dan hal itu pun membuat Misty langsung terdiam. Kembali ke masa sekarang. Di sini Shauna sangat terkejut karena tiba-tiba saja buku jurnal miliknya sudah ada dalam berangkasnya. Padahal sebelumnya jurnal ini menghilang begitu saja. Kemudian Shauna bertanya pada Jeb tentang manik yang ada dalam lemarinya. Di sini Jeb terlihat gugup dan bingung harus berkata apa. Okay, I can explain this. Dan ya, faktanya selama ini orang yang sudah memeras dan juga mengirimkan foto adalah Jeb. Tentu hal itu membuat Shauna sangat marah. Kemudian Jeb menjelaskan alasan dirinya melakukan hal itu karena perusahaannya mengalami inflasi, karena tidak ada pemasukan dan hutang di mana-mana. Oleh karena itu dirinya terpaksa berhutang pada Bank Emok untuk melunasi hutang perusahaannya. Dan mungkin saja Taisi atau Natalie punya uang, sehingga Jeb pun terpaksa melakukan pemerasan pada mereka untuk membayar hutang pada Bank Emok. Dan tidak menyangka kalau Shauna juga akan ikut terlibat dalam masalah ini. Kemudian Jeb mengatakan kalau semuanya sudah selesai dan akan baik-baik saja. Namun tentu saja semuanya belum selesai. Itu karena Shauna mengatakan bahwa dirinya baru saja membunuh seseorang yang tidak bersalah karena ulah dari suaminya sendiri. Tentu saja hal itu membuat Jeb langsung terkejut. Karena Shauna mengira bahwa Adam yang sudah memeras dan juga mengambil buku jurnal miliknya. Namun ternyata Jeb sendiri yang sudah mengambil bukunya. Tadinya Jeb berniat akan menjual cerita dari buku tersebut pada seseorang. Akan tetapi orang tersebut ternyata jahat dan malah menipunya. Kemudian Jeb meminta kepada Shauna untuk pindah agar polisi tidak menangkapnya. Sementara Jeb sendiri akan bertanggung jawab atas kematian Adam. Itu karena Jeb tidak ingin Shauna dipenjara. Namun tentu saja Shauna tidak setuju. Hingga akhirnya Jeb memiliki sebuah rencana dengan membiarkan Taisi dan Natalie percaya kalau Adam yang sudah memeras mereka.
Kembali ke masa lalu. Akhirnya pesta pun dimulai. Di sini mereka semua terlihat sangat kece badai. Haduh, apalagi sauna cuy. Nah, kalau yang ini buat kalian aja lah. Kemudian mereka pun langsung menyantap makanan dan mabuk sepuasnya. Misty yang melihat mereka sedang makan jamur dengan lahapnya langsung tersenyum. Di sini Shauna memberikan makanan kepada Jackie, namun Jackie malah membuangnya. Sementara Natalie mencoba untuk mendekati Travis. Tapi kampretnya Jackie langsung memanggil Travis, dan hal itu membuat Natalie terlihat bete. Namun sebelum melanjutkan pestanya, Lottie meminta kepada mereka semua berdoa untuk Laura yang sudah meninggal. Here. Setelah itu Lottie pun mulai bernyanyi dan diikuti oleh mereka. Pokoknya di sini mereka terlihat sangat menikmati dan masa bodoh karena sudah pasrah jika harus mati. Di sini Natalie yang melihat Travis berdansa dengan Jackie terlihat cemburu dan langsung mengajak Scott untuk pergi karena dirinya punya minuman yang asli cap odeng. Dan Jackie juga mengajak Travis untuk pergi. Namun di sini tiba-tiba saja Scott dan Natalie merasakan pusing yang sangat edan sekali. Buckle in. Bukan hanya Scott dan Natalie saja, namun ternyata mereka semua juga merasakan pusing dan bertingkah aneh setelah makan jamur dari Misty. I'm sorry. Dan ya, tentu saja mereka semua sudah mabuk parah akibat jamur itu. Hal itu pun membuat mereka semua berhalusinasi. Namun di sini tiba-tiba saja Lottie merasakan ada sesuatu yang akan datang, dan Shauna pun merasakan sakit pada perutnya. You guys, it moved. Something's happening. Kemudian Lottie menghampiri batang pohon dan mengatakan kalau kita tidak akan kelaparan lagi. We won't be hungry much longer. Di lain sisi, Jackie membawa Travis ke kabin lantai 2. Di sini Jackie mengatakan kalau Shauna sudah pacaran dengan Jeff, dan hal itu sempat membuatnya marah pada Shauna. Akan tetapi sekarang Jackie tidak marah lagi, karena sudah mendapatkan pengganti dari Jeff, yaitu Travis. Dan ya, tanpa basa-basi mereka pun langsung saja kembali ke masa sekarang. Di sini Shauna menelepon Taisi dan mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan pelakunya. Dan Taisi pun langsung menelepon Natalie. Kemudian mereka pergi ke rumah Adam. Natalie dan Taisi pun sangat terkejut melihatnya karena tidak menyangka kalau Shauna sudah membunuh orangnya. Shauna mengatakan orang ini bernama Adam dan dirinya bertemu dengan Adam 1 bulan yang lalu. Semenjak itu dirinya semakin dekat dengan Adam dan sering bercocok tanam. Namun tidak menyangka kalau Adam akan memanfaatkan dirinya untuk mencari informasi tentang mereka dan juga melakukan pemerasan. Dan ya, kalian tahulah di sini Shauna sudah berbohong. Namun Natalie terlihat marah karena Shauna sudah membunuh Adam. Dan sekarang mereka harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mayat Adam. It's unusual. You got any ideas? Yeah, one. Kemudian Natalie pun langsung pergi ke rumah Misty. Namun Misty terlihat masih marah kepada Natalie. Sebagai informasi, jadi Misty ini sangat peduli kepada mereka. Saking pedulinya Misty mencari informasi seorang diri tentang kematian Travis. Dan bahkan sampai menculik Rebecca karena ingin melindungi mereka. Itu karena Misty mengira kalau Rebecca yang sudah membunuh Travis. Di sini Natalie meminta maaf karena sebelumnya tidak percaya kepada Misty. Dan sekarang Natalie membutuhkan Misty untuk menyingkirkan mayat. Kembali ke masa lalu. Di sini Misty sedang mencari Scott. Sementara mereka yang sudah mabuk parah hanya bisa diam saja. Di sini Mary bertanya di mana Jackie dan juga Travis. Harvey mengatakan kalau mereka sudah pergi. Kemudian Lottie pun langsung pergi untuk mencari mereka, karena Travis bukanlah milik Jackie. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara serigala. Tapi kampretnya bukannya takut, mereka malah berteriak dan bertingkah menjadi sangat aneh. Seolah-olah mereka ini adalah serigala yang sedang mencari mangsa untuk dimakan. Dan ya, mereka berhasil menemukan Jackie dan juga Travis yang baru selesai bermain kuda lumping. Jackie yang melihat tingkah mereka sangat aneh
menuduh Shauna sudah mengatakan sesuatu kepada mereka. Namun di sini Lottie menyadari kalau Jackie dan Travis baru saja bermain kuda lumping. Dan kampretnya tiba-tiba saja Lottie langsung mencium Travis. Bukan hanya Lottie saja, namun mereka semua langsung mencium Travis dengan sangat edan sekali. Aduh, mohon maaf cuy, harus saya sensor karena sangat mengedankan sekali pokoknya lah. Ibaratkan si Travis itu permen dan mereka semua semutnya. Ya kalian pasti kebayang lah cuy. Jackie yang melihatnya mencoba untuk menghentikannya, namun mereka langsung mencegahnya, dan Lottie pun langsung mengurum Jackie. Namun saking edannya, di sini mereka semua seolah-olah sedang kelaparan dan berniat akan memakan Travis. Tapi untung saja Travis berhasil kabur, dan mereka melihat Travis seperti rusa jantan yang harus diburu. The stag. We have to catch it. Shauna yang melihat Happy menyuruhnya untuk lari dari sini. Run. Di lain tempat, Scott mengatakan pada Natalie kalau cinta adalah segalanya, dan menyuruh kepada Natalie untuk pergi mencari Travis sebelum terlambat. Tidak lama setelah Natalie pergi, Misty datang dan langsung nyosor kepada Scott. Namun Scott menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya tidak cinta kepada Misty, dan hanya cinta kepada Paul. Dan ya kalian tahulah kalau Paul itu nama laki-laki cuy. Jadi si Scott ini suka sama, ya udahlah nggak usah dibahas cuy, nggak penting. Tentu saja hal itu membuat Misty langsung terdiam. Sementara itu Natalie mendengar suara Jackie yang meminta tolong, dan langsung masuk untuk menolongnya. Sementara itu terlihat Travis berlari seedan-edannya karena mereka sedang memburunya. Namun kampretnya Travis malah terjatuh, dan mereka langsung menangkap dan mengikatnya. Di sini mereka melihat Travis seperti rusa yang harus dipotong untuk dimakan. Kemudian Lottie menyuruh kepada Shauna untuk memotongnya. Namun Shauna merasa ragu karena melihat wajah dari Travis. Tapi Lottie menyuruh untuk melakukannya, karena dia yang menyuruh kita untuk melakukannya. Maksud dari kata dia yaitu roh jahat yang masuk ke dalam diri Lottie dan juga mereka, sehingga mereka semua bertingkah menjadi aneh. Dan ya, untung saja Natalie keburu datang dan langsung menolong Travis. Hal itu pun membuat Shauna sedikit sadar dan langsung menjatuhkan pisaunya. Kemudian Lottie berniat akan mengambilnya, namun untung saja Natalie lebih dulu mengambilnya. Di sini leher dari Travis terluka dan langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian Lottie mengatakan kalau mereka sudah ada dalam diri kita semua. Namun Natalie tidak peduli sama sekali dan langsung pergi menyusul Travis. Pagi harinya, mereka semua terbangun dalam keadaan bingung. Kemudian Lottie pun menghampiri pohon tempat Travis diikat, dan Shauna mengambil pisau miliknya yang dia gunakan ketika akan membunuh Travis. Jadi di sini mereka merasa sadar tidak sadar tentang kejadian tadi malam. Sementara Travis sendiri sedang membersihkan lukanya. Tidak lama Natalie datang dan merasa khawatir. Namun Travis terlihat masih marah dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan langsung pergi untuk mencari adiknya. Kemudian mereka pun langsung kembali ke kabin. Di sini Shauna merasa bersalah kepada Jackie atas kejadian tadi malam yang sangat mengedankan sekali. Dan Jackie sangat marah bukan hanya pada Shauna saja, namun kepada mereka semua. Kemudian Scott mengatakan kalau tadi malam kita semua merasakan hal yang sama, dan apa yang kita lakukan itu semua karena jamur. Mendengar hal itu mereka baru menyadari kalau makanan yang mereka makan ternyata terdapat jamur yang dapat membuat mereka menjadi mabuk. Dan Akilah mengira kalau Misty sengaja melakukannya. Kemudian Misty mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja, karena tadinya jamur itu hanya akan diberikan kepada Scott. Namun Mary malah mengambil jamurnya tanpa bilang kepada Misty. Tapi tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang datang. Oh God, oh my God. How the fuck
fuck are we supposed to do? All right, everyone stay calm. Dan ya, ternyata itu adalah seekor beruang yang sedang mencari makan. Kemudian Lottie meminta Shauna untuk memberikan pisaunya. Dengan gagah beraninya, Lottie mendekati beruang itu secara perlahan. Namun anehnya beruang itu tidak menyerang Lottie dan hanya diam saja. Namun tiba-tiba dan ya, dengan edannya Lottie langsung membunuh beruang itu. Sementara di masa sekarang, Misty dan Natalie sudah datang ke rumah Adam. Dan di sini Misty terlihat sangat santai. Beda halnya dengan mereka bertiga yang merasa takut kalau harus masuk penjara. Tapi ya, namanya juga Misty, selalu banyak rencana. Dan mengatakan tidak ada satupun yang akan masuk penjara, asalkan menuruti semua perkataannya. Dan edannya ternyata Misty akan memotong-motong tubuh Adam seperti ayam. Dan menyuruh kepada Shauna yang melakukannya. Karena di antara mereka hanya Shauna yang pandai menggunakan pisau. Hal itu pun sempat membuat mereka terdiam. Namun karena tidak ada pilihan lain, apa boleh buat, Shauna pun akan melakukannya dan Natalie akan membantunya. Sementara Misty dan Taisi akan membersihkan tempat ini untuk menghilangkan barang bukti. Setelah selesai, Misty menyuruh untuk menguburnya di satu tempat. Tapi Taisi takut kalau akan ada anjing yang menggalinya. Namun dengan santainya Misty mengatakan, biarkan saja karena tubuhnya tidak penting lagi. Karena semuanya akan baik-baik saja. Emang edan si Misty, tapi ya harus diakui. Dengan ketenangannya, Misty dapat menyelesaikan masalah yang sangat berat bagi mereka menjadi sangat mudah di hadapan Misty. Kembali ke masa lalu, mereka mulai mengolah daging beruang itu untuk dimakan. Namun ketika Misty akan membantu Mary melarangnya karena tidak percaya lagi kepada Misty. Namun anehnya, di sini Shauna berniat akan memakan darah beruangnya. Tapi untung saja Akilah langsung mencegahnya, karena hal itu akan membuat Shauna sakit. Singkat waktu, sore harinya, mereka pun langsung saja menyantap daging tersebut. Kemudian Van bertanya pada Lottie tentang perkataan Lottie yang mengatakan kalau kita tidak akan kelaparan lagi. Dan bagaimana bisa Lottie mengetahuinya? Karena sekarang ini kita sedang makan daging beruang. Itu artinya apa yang Lottie katakan selalu menjadi kenyataan. Namun Lottie pun tidak menjawabnya dan hanya diam saja. Tapi di sini Jackie kembali membahas tentang kejadian tadi malam. Karena mereka berpikir kalau Jackie yang dianggap melakukan kesalahan karena sudah bermain kuda lumping dengan Travis. Pokoknya si Jackie ini merasa bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan dan selalu benar. Kemudian Shauna mengatakan kalau kita semua tidak ingat tentang kejadian tadi malam karena dalam keadaan mabok parah. Tapi ya namanya juga Jackie, dirinya tidak percaya dan mengatakan bahwa Shauna hampir saja membunuh Travis. Dan hal itu pun membuat Shauna menjadi marah. Wasn't it for you if you hadn't? What? Namun dengan santainya Jackie mengatakan bahwa Shauna sudah bermain kuda lumping dengan Jeff. Dan Shauna menyadari kalau Jackie yang sudah mengambil buku jurnal miliknya. Kemudian Shauna mengatakan kalau Jackie hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan Jackie selalu mengaturnya. Namun Jackie sendiri tidak ingin diatur dan selalu bertindak sesuka hati. Dan kami semua hanya dianggap sebagai figuran dalam kehidupan Jackie. Dan Jackie tidak akan bisa hidup di hutan ini tanpa bantuan kita semua. Itu karena Jackie orang yang sangat lemah. Hal itu pun jelas membuat Jackie sangat marah. Dan dengan pedenya Jackie menyuruh Shauna untuk pergi dari sini. Namun tentu saja Shauna tidak akan pergi. Dan mengatakan seolah-olah tempat ini adalah miliknya Jackie. Karena yang seharusnya pergi dari sini adalah Jackie. Since we're all so crazy. Dan ya, tentu saja mereka setuju kalau Jackie yang harus pergi. Hingga akhirnya Jackie pun langsung pergi. Meskipun di sini Shauna merasa sangat sedih. Oh, maybe you never did. Malam harinya Travis belum juga menemukan adiknya. Tidak lama Natalie datang dan berniat akan membantu Travis mencari Harvey. Dan di sini Travis meminta maaf karena sebenarnya dirinya sangat cinta kepada Natalie. I didn't want to. Dan ya, benar saja Jackie tidak bisa hidup tanpa mereka.
Bahkan dirinya tidak bisa menyalakan api agar tidak kedinginan. Ya, meskipun pada akhirnya JK berhasil menyalakan apinya. Kembali ke masa sekarang. Di sini Misty memutuskan untuk melepaskan Rebecca. Karena Misty beranggapan kalau Rebecca tidak bersalah. Namun ketika akan pulang, Rebecca meminta kepada Misty untuk mengembalikan rokok miliknya. Kemudian Misty pun mengambilnya dari dalam tempat sampah dan memberikannya pada Rebecca. Di sini Rebecca tidak akan melaporkan Misty karena sudah mengurungnya. Karena mereka sepakat akan bekerja sama untuk mencari pelaku yang sudah membunuh Travis. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Rebecca merasakan pusing yang sangat mengedankan sekali hingga akhirnya. Dan ya, ternyata Misty sudah menyuntikkan racun pada rokoknya. Dan Misty pun sengaja membuangnya supaya Rebecca tidak curiga kepadanya. Alasannya tentu saja karena Misty tidak percaya kepada Rebecca. Bitch. Kembali ke masa lalu. Di sini Shauna menghampiri Jackie untuk meminta maaf dan menyuruh Jackie untuk masuk ke dalam karena mereka semua sudah menunggu. Di sini Lottie memberikan minum kepada Jackie. Kemudian Shauna pun mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun di sini Jackie merasakan ada yang aneh, apalagi ketika melihat Laura ada di hadapannya. We all love you, Jackie. Dan tiba-tiba Jackie melihat seorang pria yang mengatakan kalau kami sudah menunggumu. We've been waiting for you. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi dari Shauna. Kemudian Shauna pun langsung melihat Jackie. Namun di sini Shauna sangat terkejut dan langsung pergi. Jackie, no. Dan ya, ternyata Jackie sudah mati karena kedinginan. Hal itu pun tentu saja membuat Shauna sangat sedih dan menangis seedan-edannya. Kembali ke masa sekarang, Natalia yang merasa patah hati karena belum bisa melupakan Travis, berniat akan mengakhiri hidupnya hingga akhirnya. Dan ya, tiba-tiba saja ada yang datang dengan paksa ke rumahnya. Dan salah satu dari mereka menggunakan kalung dari simbolnya. Kemudian mereka pun langsung membawa Natalia. Kembali ke masa lalu. Di sini terlihat Lottie yang sedang membawa jantung. Tapi entah itu jantung manusia atau jantung dari beruang. Dan kalau memang jantung manusia, sudah dipastikan kalau itu adalah jantung dari Jackie. Kemudian Lottie meletakkan jantung itu di bekas pohon Travis diikat. Ternyata Van dan Misty juga ada di sana. Kemudian Lottie pun mengatakan, biarkan kegelapan melepaskan kami. Percez le son mes beaux amis. And let the darkness set us free. Dan film pun tamat cuy. Oke, sedikit penjelasan cuy. Jadi mungkin saja mereka memberikan jantung itu untuk penguasa hutan ini agar menolong mereka. Itu karena musim dingin sudah datang dan akan sangat sulit untuk mencari makanan. Hal ini pun tidak terlepas dari kesalahan mereka sendiri. Karena setelah mereka melakukan pesta, roh jahat datang dan masuk ke dalam tubuh mereka. Hal itu pun membuat Lottie dan yang lainnya bertingkah menjadi aneh. Dan mungkin saja orang yang sudah menculik Natalie adalah orang yang sudah membunuh Travis. Karena ketika Travis meninggal terdapat simbolnya. Dan mereka juga menggunakan kalung dari simbol yang sama. Mungkin saja mereka adalah kelompok yang memuja simbol itu. Atau bisa dibilang pengikut dari penguasa hutan Ontario. Tapi saya juga tidak tahu pasti cuy karena season keduanya belum tayang cuy. Oke lah cuy, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Ganbatte.